Eropa pernah kehilangan jutaan penduduknya dalam waktu yang sangat singkat, mengubah sejarah dunia untuk selamanya. Namun, tahukah Anda bahwa bencana mematikan ini bukan sekedar karena wabah penyakit yang tak terhindarkan? Tragedi mengerikan ini menyimpan rahasia kelam tentang betapa berbahayanya sebuah keyakinan yang salah. Kematian massal ini berakar dari satu takhayul konyol yang secara langsung menentang sunatullah atau hukum alam semesta. Sebuah bukti tak terbantahkan tentang apa yang terjadi ketika manusia meninggalkan akal sehatnya. Wabah maut hitam atau Black Death menyapu daratan Eropa pada pertengahan abad ke-14, memusnahkan hampir sepertiga hingga setengah dari populasi benua tersebut. Jalan-jalan dipenuhi oleh kesunyian dan aroma kematian. Masyarakat kala itu kebingungan mencari penyebab dari kutukan yang tiba-tiba jatuh dari langit ini. Mereka tidak menyadari bahwa malapetaka yang merenggut nyawa keluarga dan tetangga mereka sebenarnya adalah buah dari tangan dan kebodohan mereka sendiri. Penyebab tak langsung dari penyebaran wabah ini adalah sebuah fenomena psikologis massal yang sangat ditentang dalam ajaran Islam, yaitu khurafat. Khurafat adalah mempercayai sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran empiris maupun wahyu ilahi. Pada masa kegelapan Eropa, masyarakat tenggelam dalam paranoia tahayul bahwa hewan-hewan tertentu membawa sial dan merupakan jelmaan dari kekuatan sihir gelap yang harus segera dimusnahkan dari muka bumi. Di saat belahan dunia lain tenggelam dalam ketakutan tahayul yang tidak berdasar, peradaban Islam di Timur Tengah sedang menikmati masa kejayaan ilmu pengetahuan. Islam datang membawa cahaya tauhid yang dengan tegas menghancurkan segala bentuk khurafat dan kemusyrikan. Agama ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta beroperasi berdasarkan sunnatullah, hukum ketetapan Allah yang rasional dan seimbang, bukan dikendalikan oleh mitos atau sihir. Bagi masyarakat Muslim kala itu, hewan peliharaan, khususnya kucing, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Mereka hidup berdampingan secara harmonis di dalam masjid, perpustakaan besar, dan rumah-rumah penduduk. Para cendekiawan Muslim memandang hewan-hewan ini sebagai bagian penting dari ekosistem yang diciptakan Allah dengan tujuan yang spesifik. Tidak ada anggapan bahwa hewan tak berdosa ini membawa kutukan, karena keyakinan semacam itu dianggap sebagai pelecehan terhadap akal yang dikaruniakan Tuhan. Sejarah Islam bahkan mencatat seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, yang dijuluki Abu Hurairah, yang berarti Bapak Kucing Kecil, karena kasih sayangnya yang luar biasa terhadap hewan ini. Rasulullah sendiri mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada hewan dan melarang keras menyiksa mereka. Kasih sayang ini bukan sekedar urusan moralitas semata, melainkan wujud dari pemahaman mendalam bahwa menjaga keseimbangan alam adalah sebagian dari menjaga keimanan. Islam mengutuk keras segala bentuk tahayul atau tiarah, yaitu merasa bernasib sial karena melihat sesuatu, termasuk hewan peliharaan. Nabi Muhammad menegaskan bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, dan tidak ada kesialan karena burung hantu atau hal gaib buatan manusia lainnya. Mempercayai khurafat dianggap merusak akal sehat, meruntuhkan tauhid, dan pada akhirnya akan membawa manusia pada kerusakan yang fatal di dunia maupun di akhirat. Ironisnya, di abad ke-13, jauh dari cahaya ilmu pengetahuan, sebuah dekrit resmi dikeluarkan oleh otoritas tertinggi di Eropa saat itu. Dokumen yang dikenal luas sebagai Vox in Rama ini secara resmi mengasosiasikan kucing, khususnya yang berwarna gelap, dengan ritual penyembahan setan dan kekuatan sihir hitam. Dokumen ini menjadi legitimasi resmi bagi masyarakat yang saat itu miskin literasi untuk membenarkan ketakutan irasional mereka terhadap hewan peliharaan. Takayul ini menyebar seperti api liar di musim kemarau. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Masyarakat mulai mencurigai tetangga mereka sendiri.
Jika ada seorang wanita tua yang hidup menyendiri dan memelihara kucing peliharaan, ia dengan cepat dituduh sebagai praktisi ilmu hitam. Kucing-kucing itu dianggap sebagai agen mata-mata iblis yang dikirim untuk membawa penderitaan dan kesialan bagi komunitas mereka. Akal sehat benar-benar telah mati. Didorong oleh khurafat yang mengakar kuat, sebuah histeria massal yang mengerikan pun dimulai. Kampanye pemusnahan besar-besaran terhadap hewan malang tersebut dilakukan di seluruh penjuru benua. Kucing-kucing diburu di jalanan, ditangkap dari rumah-rumah, dan dihakimi secara kejam di ruang-ruang publik. Masyarakat merayakan tindakan brutal ini, mengira bahwa mereka sedang melakukan tugas suci untuk membersihkan tanah mereka dari pengaruh roh jahat. Jutaan hewan penjaga alami ini dibantai tanpa sisa selama bertahun-tahun. Tradisi melempar hewan peliharaan ini dari menara tinggi atau membakarnya di tengah festival kota menjadi hiburan publik yang lumrah. Mereka tertawa dan bersorak, tidak menyadari bahwa dengan memusnahkan predator alami ini, mereka sesungguhnya sedang membuka gerbang neraka bagi diri mereka sendiri. Hukum alam telah dilanggar, dan alam semesta bersiap untuk menyeimbangkan dirinya kembali. Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan alam semesta ini dengan penuh perhitungan matematis yang presisi. Setiap makhluk memiliki peran ekologisnya masing-masing. Ketika manusia, karena kebodohan dan khurafatnya, campur tangan dan merusak keseimbangan rantai makanan ini, maka sunnatullah akan menunjukkan dampaknya. Hilangnya predator alami secara drastis menyebabkan meledaknya populasi mangsa yang selama ini berhasil dikendalikan oleh keberadaan kucing peliharaan tersebut. Tanpa adanya predator untuk mengendalikan jumlah mereka, populasi tikus hitam di kota-kota Eropa meledak secara tak terkendali. Tikus-tikus ini berkembang biak dengan sangat cepat di lingkungan perkotaan abad pertengahan yang memang terkenal dengan sanitasi yang sangat buruk, tumpukan sampah di jalanan, dan selokan yang terbuka. Mereka menginvasi rumah-rumah, pasar, gereja, dan yang paling mematikan, mereka menyusup ke lumbung-lumbung gandum. Tikus-tikus hitam yang membawa malapetaka ini tidak hanya diam di satu kota. Mereka ikut menumpang ke dalam kapal-kapal dagang raksasa yang berlayar melintasi rute perdagangan internasional. Tersembunyi di balik karung-karung rempah dan gandum, gerombolan hama ini berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan, menyebarkan ancaman tak kasat mata ke seluruh benua. Ekspansi perdagangan yang seharusnya membawa kemakmuran justru berubah menjadi jaringan distribusi kematian. Bahaya sebenarnya bukanlah tikus itu sendiri, melainkan parasit kecil yang hidup subur di balik bulu-bulu mereka. Kutu-kutu yang membawa bakteri Yersinia pestis ini merupakan agen utama penyebaran penyakit mematikan. Ketika tikus-tikus ini mati akibat bakteri tersebut, kutu-kutu yang kelaparan akan melompat mencari inang baru, dan seringkali inang baru tersebut adalah manusia yang hidup berdesakan di kota-kota padat penduduk. Lalu tibalah masa penderitaan yang tak terbayangkan. Penyakit misterius mulai menyerang warga. Demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening, dan bercak-bercak hitam mematikan muncul di kulit para penderita. Penyakit ini menular dengan kecepatan yang sangat mengerikan, menyapu bersih seluruh anggota keluarga hanya dalam hitungan hari. Tidak ada yang kebal, baik raja maupun rakyat jelata, semua tumbang menghadapi bakteri mikroskopis ini. Dokter-dokter wabah yang mengenakan topeng paruh burung yang diisi dengan rempah-rempah, berjalan di jalanan yang dipenuhi mayat, berupaya menyembuhkan pasien yang tak tertolong. Namun pengobatan mereka sia-sia karena didasarkan pada pemahaman medis yang masih terbelakang dan dipenuhi tahayul. Mereka menyalahkan udara buruk atau pergerakan planet sebagai penyebab penyakit, tanpa pernah menyadari bahwa sumber malapetaka berlarian bebas di lantai rumah mereka sendiri.
Dalam keputusasaan, masyarakat berkumpul secara massal untuk berdoa dan memohon ampunan, berharap wabah akan segera diangkat. Ironisnya, perkumpulan massal di ruangan yang pengap ini justru mempercepat penularan penyakit dari manusia ke manusia. Mereka memohon keajaiban untuk menghentikan hukuman ini, lupa bahwa Allah telah menyediakan penjaga alami untuk mereka, yang justru mereka bantai habis-habisan karena percaya pada mitos konyol. Sementara itu, di wilayah peradaban Islam, dampaknya jauh berbeda. Meskipun wabah pes pada akhirnya juga menyebar ke berbagai wilayah karena rute perdagangan global, tingkat keparahannya tidak separah di Eropa. Ajaran kebersihan dalam Islam, mulai dari anjuran berwudu 5 kali sehari, larangan menumpuk sampah, hingga mandi junub, menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi penyebaran kutu pembawa penyakit. Yang paling krusial, masyarakat Muslim di masa itu secara aktif memelihara dan melindungi kucing peliharaan. Kucing-kucing ini dengan bebas berpatroli di pasar-pasar, pelabuhan, lumbung makanan, dan perpustakaan-perpustakaan raksasa di Baghdad hingga Cordoba. Kehadiran predator alami ini menjaga populasi hewan pengerat tetap berada di bawah kendali yang ketat. Ini adalah contoh nyata bagaimana mengikuti sunnatullah dan menjaga keseimbangan alam akan melindungi manusia dari bencana ekologis. Tragedi Maut Hitam menjadi salah satu pelajaran paling mahal dalam sejarah umat manusia tentang bahaya laten dari khurafat. Ketika akal sehat digantikan oleh ketakutan irasional, dan ketika hukum alam yang diciptakan Tuhan dirusak oleh mitos ciptaan manusia, maka kehancuran hanyalah masalah waktu. Islam menyadari betul betapa berbahayanya hal ini, karenanya sejak awal, Islam menutup rapat segala celah yang mengarah pada tahayul, perdukunan, dan ramalan nasib. Al-Quran berulang kali menyeru manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akalnya. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian memperhatikan? Pertanyaan-pertanyaan ilahiyah ini menuntut umat manusia untuk mengamati alam semesta dengan kacamata pengetahuan dan rasionalitas. Mempercayai khurafat tidak hanya merendahkan martabat manusia sebagai makhluk rasional, tetapi juga merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem sempurna yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pengatur. Kisah hilangnya jutaan nyawa di Eropa karena memusuhi makhluk tak berdosa ini harus menjadi pengingat yang tajam bagi kita semua, bahwa kebodohan dan khurafat bisa jauh lebih mematikan daripada wabah penyakit itu sendiri. Mari kita jaga kemurnian akal dan keteguhan tauhid kita, menjauhi segala bentuk tahayul, dan senantiasa hidup selaras dengan alam serta sunatullah. Karena hanya dengan iman dan akal sehat, peradaban manusia dapat terus berdiri kokoh melintasi zaman.